sangat berbahagia karena masih ada kesempatan lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita tidak bosan-bosan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah kesukaan kita di dalam hidup kita. Saudara, malam hari ini firman Tuhan saya ambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga, yaitu tentang khotbah di bukit, saudara, dengan satu judul ucapan bahagia. Saudara, saya bacakan ayat yang ketiga, Matius yang kelima. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Sekali lagi, saudara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sering ditafsirkan kurang tepat, saudara. Katanya ada orang bilang begini, biar hidup ini miskin, yang penting bisa masuk surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya ayat ini bukan begitu. Jadi rencana Tuhan di dalam hidup kita itu bukan supaya kita ini miskin di dunia, bukan. Tetapi arti yang sebenarnya bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengandung arti bahwa kita ini supaya apa yang kita punya, segala sesuatu yang kita punya, itu bukan milik kita. Kenapa ada orang yang sibuk dengan kehidupan mereka? Mereka sedang digoda dengan keuangan, mereka sedang digoda dengan segala harta benda. Kenapa mereka sampai pusing, saudara? Karena mereka menganggap bahwa semuanya itu adalah miliknya dia. Itu yang membuat mereka pusing, saudara. Sebenarnya, kalau menurut ayat ini, semua yang kita punya itu adalah bukan milik kita. Sehingga kita ini sebenarnya orang yang miskin di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu, uang, pekerjaan, harta benda, mobil, semuanya, saudara, sepeda motor dan lain sebagainya, itu bukan milik kita. Sehingga kita ini disebut orang yang miskin. Sehingga kalau semuanya itu tidak terikat di hadapan kita, saudara, harta benda kita tidak terikat, keuangan tidak terikat, saudara, maka saudara, kita ini orang yang paling berbahagia. Karena kita ini orang yang mempunyai kerajaan surga. Artinya begini, saudara masih ingat bahwa orang yang masuk di dalam kerajaan surga itu jalannya sempit, ya. Lebarlah menuju di dalam kebinasaan. Menuju di dalam kerajaan surga itu sangat sempit, saudara. Artinya harta benda kita, uang kita, apapun yang kita punya tidak bisa kita bawa ke sana karena jalannya itu sempit. Saudara, saya tertarik dengan satu kehidupan seorang parkir, saudara. Baik itu parkir sepeda motor, baik itu parkir mobil, saya tertarik. Karena apa, saudara? Pada waktu mobil itu banyak yang parkir, mereka tidak terlalu bahagia. Sepeda motor yang parkir banyak, mereka tidak terlalu berbahagia. Tetapi pada waktu mobil itu diambil satu persatu oleh yang punya, satu persatu, maka tukang parkir mereka juga tidak akan kecewa, saudara. Karena tukang parkir merasa bahwa apa yang mereka parkir itu bukan miliknya. Artinya begini, saudara, ternyata kehidupan kita ini tidak jauh dari seorang parkir. Kadang Tuhan mempercayai kita ada satu parkir mobil, 2 mobil, 3 mobil, dan lain sebagainya. Pada waktu mobil itu habis, mobil itu rusak, mobil itu terjual kembali, mereka stres. Kenapa, saudara? Karena mereka merasa memiliki mobil itu. Tetapi tukang seorang parkir ini tidak. Pada waktu mobil itu diambil oleh pemiliknya, maka tukang parkir tidak pernah gelisah apa-apa. Karena
tukang parkir merasa itu bukan miliknya. Mereka dipercayai kepada kita, dititipkan kepada kita hanya sementara, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita tergila-gila dengan segala harta benda. Memang itu kita perlu, saudara. Kita perlu, ekonomi perlu baik. Mungkin dalam rumah tangga ini ada satu transportasi yang baik, pekerjaan perlu baik. Tetapi hati-hati, hidup ini jangan sampai terikat dengan hal yang demikian. Karena apa, saudara? Apabila kita terikat dengan demikian, maka satu kali kelak, saudara, kita tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Karena kita telah diikat di dunia ini dengan sebagai apapun yang ada, saudara. Diikat dengan keuangan, diikat dengan harta benda, dan lain sebagainya. Maka kita akan terikat di dunia ini. Saudara, saya kembali kepada ayat ini. Ternyata orang yang masuk di dalam kerajaan Allah adalah orang yang tidak pernah terikat dengan apapun. Di dunia ini perlu uang, perlu pekerjaan, tetapi jangan sampai kita tergoda dengan itu. Maka firman Tuhan katakan, orang yang tidak pernah tergoda, terlepas dari semua itu, alias orang itu miskin di hadapan Tuhan, saudara, tidak digandoli apa-apa, maka orang itu sangat mudah masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.